adalah, masihkah ada pengharapan bagi orang yang meninggal dunia untuk masuk surga? Oke. Bagi manusia yang mati, tetapi sebelumnya, waktu dia hidup di dunia, Bapak Ibu, dia sudah sungguh-sungguh bertobat tidak secara pribadi. Rohnya ada di tempat yang terbaik, yang disebut dengan namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Tadi kita sudah baca ayatnya dalam Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 29. Itulah yang dialami oleh Lazarus kan? Selama di dunia dikatakan Lazarus itu begitu susahnya, sulitnya, sukarnya hidupnya. Sampai seringkali makanan yang bisa dia makan hanya sebatas dari sisa-sisa makanan anjing. Tetapi waktu dia dipanggil oleh Tuhan, justru dia menikmati sesuatu hal yang lebih dibanding daripada orang kaya itu. Mengapa? Karena waktu Lazarus hidup di bumi, dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kabar baik buat kita, dan tolong kabar baik ini juga disampaikan kepada orang lain dengan cara apa? Kita injili mereka bertobat kepada Kristus. Maka sering juga saya katakan begini Bapak Ibu. Mungkin tidak pernah kita menjadi orang terkaya di muka bumi ini. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tapi percayalah Bapak Ibu. Bahkan mungkin selama kita hidup di dunia ini, hidup kita pas-pasan. Pas-pasan itu artinya apa? Mau makan, pas ada yang mau dimakan. Mau minum, pas ada yang mau diminum. Mau bayar uang kuliah, pas ada yang mau dipakai untuk bayar. Mau bayar uang sekolah anak, pas ada uangnya. Kan enak kan begitu kan Bapak Ibu? Mungkin tidak berlimpah. Oke. Tapi yakinlah firman Tuhan yang memberikan sebuah kepastian. Di surga, kita akan dapat menikmati lebih daripada apa yang tidak pernah kita nikmati di dunia ini. Contohnya Lazarus. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang sudah mati tapi belum bertobat? Ya, pada waktu mereka hidup di bumi, ditempatkan Tuhan di tempat neraka sementara yang dalam bahasa Ibraninya, Yunaninya, ya, Tartarus atau Hades. Di situ roh orang yang belum bertobat pada waktu dia hidup di bumi. Ditempatkannya, disimpannya di Tartarus atau di Hades. Itu dicatat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Lalu ngapain? Ngalamin apa? Orang-orang yang belum bertobat itu di Tartarus atau di Hades. Seperti yang katakan di awal tadi, mulai mengalami proses penyiksaan, penganiayaan, pembakaran. Itu yang mereka alami di sana. Jadi sangat jauh berbeda Bapak Ibu ya. Rohnya Lazarus dengan rohnya orang kaya itu. Beda banget. Maka untuk itu saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita melayani, ya, usahakan di dalam setiap khotbah pengajaran, apakah itu dalam komsel, dalam persekutuan, dalam ibadah minggu, usahakan Bapak Ibu. Ada tantangan terima Yesus. Mungkin orang yang kita layani itu sudah berkali-kali kita tantang terima Yesus, tapi kan belum tentu juga. Sudah serta-merta mereka semuanya sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, kan belum tentu. Maka untuk itulah Bapak Ibu, saya tidak pernah pesan-pesan, saya tidak pernah jemu-jemunya. Walaupun saya sudah sering melayani orang itu, saya selalu tetap kasih ruang dan kesempatan untuk menantang mereka bertobat terima Yesus. Karena bagi saya, iya, udah berkali-kali mungkin dia dengar Injil. Udah ribuan kali, jutaan kali mungkin. Tapi kan belum tentu. Meresponi Injil itu dengan mau bertobat terima Yesus, kan belum tentu juga sudah serta-merta semuanya. Karena itulah yang menjadi bekal bagi orang itu. Kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan. Salah satu contoh kasusnya aja Bapak Ibu ya. Terlepas dulu benar tidaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Joshua. Kasus Joshua. Waktu saya dengar pertama kali kasus itu,
Yang ada dalam hati saya, mudah-mudahan Joshua ini sudah bertobat terima Yesus. Yang artinya apa? Mungkin bisa saja memang dia adalah dianiaya, lalu dibunuh secara tidak manusiawi. Tetapi rohnya, ya, kalau dia sudah bertobat ya, waktu dia hidup di bumi, sama di tempatnya Lazarus, yaitu di pangkuan. Ya, ini penting loh Bapak Ibu ya. Jadi saya katakan tadi, setiap hari kan kita dalam hidup ini nggak tahu kita Bapak Ibu kapan dan di mana kita bisa mengalami kecelakaan ya. Tapi pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan jaminan bahwa roh kita sudah ada di tempat terbaik. Di sini saya berikan sebuah gambaran yang cukup singkat tentang perbedaan posisi Lazarus, rohnya ya, dan juga orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di lingkaran bagian yang warna ungu, ini adalah Firdaus atau pangkuan Abraham. Disinilah roh orang-orang yang sudah bertobat waktu dia hidup di bumi ya. Waktu dia orang itu hidup di bumi, dia sudah bertobat. Lalu udah meninggal. Ya, mulai dari zaman PL. Ya, sampai nanti Tuhan yang akan datang. Termasuk mungkin juga kita. Kalau kita sudah meninggal dan kita sudah bertobat waktu kita hidup di bumi, roh kita ditempatkan di sini Bapak Ibu. Firdaus atau pangkuan Abraham atau surga sementara. Oke. Nih, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, barulah ya orang-orang yang sudah meninggal yang ada di Firdaus atau pangkuan Abraham akan dipindahkan total ke bagian atas, yaitu apa? Tempat Allah atau orang percaya tinggal untuk selama-lamanya, unlimited, yaitu apa? Surga yang kekal. Proses pemindahan itu nanti pada waktu Tuhan Yesus datang. Sekarang belum. Roh orang-orang percaya masih di sini. Oke? Lalu, bagaimana dengan roh orang-orang yang belum bertobat pada waktu dia masih hidup di bumi? Yang warna merah, Bapak Ibu. Namanya Hades. Ya, atau neraka sementara. Disinilah orang-orang yang belum bertobat disimpan oleh Tuhan. Saat ini, detik ini. Jadi sama. Kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap sih sudah sungguh-sungguh bertobat kita ya. Andaikan nih, kalau kita belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, lalu kita ditabrak angkot atau kita nabrak kereta lah, roh kita langsung ditaruh di Hades, di neraka sementara. Bapak Ibu sama. Nanti roh orang-orang yang belum bertobat, yang ditempatkan oleh Tuhan di Hades ini akan dipindahkan total. Coba Bapak Ibu lihat ke bagian paling bawah. Dipindahkannya kemana? Neraka kekal. Nih, tempat iblis dan orang berdosa tinggal dianiaya untuk selama-lamanya di sana. Proses ini kapan terjadi? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, seringkali ada pertanyaan, Pak Tony dimungkinkan nggak ada pemindahan? Contohnya, tadinya roh orang itu kan belum bertobat waktu dia hidup di bumi. Maka waktu dia sudah mati, rohnya ditempatkan di Hades. Kan kira-kira begitu ya? Bisa ada kemungkinan nggak roh orang-orang yang sudah mati, yang sudah mati, yang ditempatkan di Hades, berpindah ke Firdaus? Enggak. Tidak ada proses pemindahan. Mana ayatnya Pak Tony? Tadi kan Bapak Ibu sudah dengar Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 29. Bagaimana orang kaya itu berusaha dan berteriak-teriak kepada Abraham. Kan gitu. Supaya mengutus para nabi dan para rasul, hamba Tuhan, pendeta, pastor, penginjil. Kan kira-kira begitu. Untuk menginjili sanak famili saudaranya itu. Supaya dia tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh orang kaya itu di Hades. Kan berteriak dan bermohon kan dia tadi Bapak Ibu. Tapi apa kata Tuhan? Enggak, sudah. Sudah terlalu banyak para nabi dan para rasul. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan penginjil saya utus kepada sanak famili dan saudara, tetapi tidak pernah bertobat. Biarlah mereka bersama dengan kau satu saat di hadis ini. Jadi nggak ada proses pemindahan roh, nggak ada. Jadi mau kita doakan sampai jungkir balik,
Iya, kuburan orang tua, sanak famili dan saudara yang kita kasih itu supaya roh mereka kembali, ya pindah ke surga. Enggak ada Bapak Ibu. Mau 7 bulanan kek, 7 tahunan kek, 70 tahunan kek, enggak ada. Jelas itu. Enggak ada pemindahan roh. Maka saya katakan Bapak Ibu, peluang kesempatan bagi orang mendapatkan tempat di Firdaus pangkuan Abraham hanya waktu orang itu masih hidup loh Bapak Ibu di dunia ini. Maka untuk itu harus sesegera mungkin kita bertahan ini. Harus sesegera mungkin kita bertahan Yesus kepada mereka. Harus segera mungkin kita menuntun mereka untuk bertobat terima Yesus. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada roh yang gentayangan, nggak ada. Kalau kita lihat dari sini nih, mengacu kepada Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 9. Nggak ada roh yang gentayangan. Nah, lalu pertanyaannya, nyatanya saya pernah kesurupan loh. Oke, betul, bisa terjadi. Tapi itu bukan arwah, bukan roh kakek, nenek moyang atau orang tua kita, bukan. Itu adalah manifestasi atau bentuk kehadiran daripada setan atau iblis yang menyamakan dirinya atau menamakan dirinya. Siapa? Orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, sanak famili saudara kita. Tapi sebenarnya tidak ada roh yang gentayangan. Maka sebenarnya kalau ada orang yang kerasukan setan, itu bukti orang. Kalau ada orang yang kerasukan, itu bukti orang itu belum bertobat sebenarnya. Dan yang merasuki dia itu bukan saudaranya yang meninggal, bukan orang tuanya, kakek ibunya yang meninggal, bukan. Itu manifestasi daripada pekerjaan itu. Bapak Ibu, ini harus kita pahami ya. Oke. Pertanyaan ditanya, apakah hanya orang-orang yang percaya yang akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali? Ini kita bicara masalah kebangkitan sekarang. Bapak Ibu, pada dasarnya roh semua orang yang mengalami kebangkitan akan mengalami kebangkitan pada waktu Yesus datang kedua kali. Artinya apa? Orang-orang, saya kembali ke gambar tadi, Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Orang-orang percaya yang sudah bertobat kepada Kristus yang ditempatkan di Firdaus juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Juga orang-orang yang belum bertobat yang ditempatkan atau disimpan oleh Tuhan di Hades atau di neraka sementara juga akan dibangkitkan pada Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi alamatnya berbeda. Atau artinya apa? Tujuan kebangkitan mereka, kebangkitan roh mereka itu tujuan akhirnya berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau kebangkitan roh orang-orang yang sudah bertobat, yang disimpan oleh Tuhan di Firdaus atau pangkuan Abraham, itu menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Lalu kebangkitan roh orang-orang yang belum bertobat, tapi disimpan oleh Tuhan di Hades atau neraka sementara, itu ditempatkan di mana? Neraka yang total. Jadi bukan pemindahan dari neraka ke surga, udah enggak, orang udah mati kok. Oke, Bapak ya.